Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 290, yaitu Bapak Firman Adar, dan yang kami hormati Wakil Mahasiswa Pak Sunadar, Wakil Bidang Besar Masyarakat Bapak Ahmad Nurgati, dan Ibu kita sebagai bidang kurikulum, mungkin Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kita semua disehatkan kita, dan mudah-mudahan kita juga Allah diberikan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru, kami di sini adalah akan menyampaikan atau memaparkan yaitu kelompok atau modul project yang penguatan profil Pancasila. Di sini ada identitas project penguatan nggak? Mana saya? Penguatan profil Pancasila jenjang SMP Negeri 290 Jakarta. Untuk kelas ini ada kelas 7 dan kelas 8, karena kelas 9 masih kurikulum 2013. Jadi untuk kelas 9 tidak dipesertakan. Insyaallah tahun depan sudah mengikuti kurikulum 2013. Baik, untuk alokasi waktu ini 70 jam pelajaran. Jadi langsung ya. Di sini per jamnya 40 menit 9 pertemuan ya. Jadi alhamdulillah sudah diatur oleh tim kami. Untuk tim penyusun atau gurunya, yang pertama saya sendiri, yang kedua Muhammad Santri, yang ketiga Bapak Felza Kailola, yang keempat Pak Sulis Sumedi. Belum ada nih Pak Sulis. Oh ada masuk. Sulis belum. Oke. Yang kelima Ibu Hajar Rahmawati, dan yang Bapak Taufik, 7 Ines Wiliani, dan yang delapan Diana Wahid. Ini dimensi profil Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah atau mulia. Yang kedua, gotong royong dan juga kreatif. Adapun elemen dan sub elemen di sini tadi sudah disebutkan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah amal pribadi. Sub-elemen merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Target pencapaian mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta berupa menyimbangkan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Dimensi gotong royong, elemen kolaborasi, sub-elemen kerjasama, target pencapaian menyelesaikan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan kita, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Adapun dimensi kreatif, elemen ini juga banyak kan ya? Nah ini baik, ini kegiatannya ya. Kegiatan rencana, kegiatan proyek atau profil Pancasila, pelajar Pancasila. Temanya bangunlah jiwa dan bakatnya. Topik sekolah
sekolahku tanpa perundungan. Ya, perundungan ya. Ya. Insya Allah dimulai tanggal 18. Oh. Nah, ini tema project penguatan profil pelajar Pancasila. Tema project pemula jiwa dan raganya. Topik project sehat sekolahku tanpa perundungan. Ini baca. Lanjutnya Pak, nah ini tujuan project atau tujuan proyek ya. Peserta ini diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan perundungan, mencari solusi mengatasi perundungan dan menumbuhkan empati terhadap korban yang terjadi di lingkungan. Alat project sesuai modul P5, oke? Boleh tadi Pak, itu udah diberikan. Nah, yang waktu mengingat ya, jadi langsung. Dan ini adalah uraian ya kegiatan yang tim kami sudah memikirkan ya untuk anak kita ya. Ini jadwal seperti biasa yang kita mengajar. Jadi bukan kayak waktu project yang kelas 7 itu kan hari Rabu ya. Jadi dia terus yang menjaga dia, yang mengawasinya. Tapi sekarang kita bergantian sesuai dengan jam pelajaran. Untuk hari Senin tanggal 18 September saya begini Pak. Pengenalan profil Pancasila P5. Nah, untuk hari Senin ini materinya mari berkarya mengentar perundungan, deskripsi topik dan tujuan. Ini modul halaman 1 dan 3. Terus dimensi elemen dan target pencapaian modul halaman 4 dan 5. Ini halamannya untuk Senin. Terus ada istirahatnya. Nanti dilanjutkan dengan asesmen formatif awal. Ya, ini modul halaman 6 dan 8. Terus jam 8-nya pembahasan asesmen formatif awal. Untuk kegiatan hari Selasa tanggal 19 September 2023, materi perundungan ya, apa, di mana dan kapan perundungan terjadi. Nah, dampaknya ini 16 sampai 39 ini pembentukan kelompok kecil. Nanti membuat kelompok, satu kelompok itu 4 orang. Ya tugas kelompok ya. Terus tugas kelompok nanti akhirnya akhir Rebonya membuat kelompok besar, satu kelompok 9 orang. Nah, ini nanti membuat naskah simulasi tentang perundungan atau pembuli korban, saksi dan pelapor. Lanjut nanti pembuatan naskah simulasi tentang perundungan atau lanjutan. Lanjut Pak. Hari Kamisnya 21 September 2023 ini menampilkan naskah simulasi kelompok di kelas masing-masing. Nanti masing-masing kelompok akan menampilkan ya, guru mendokumentasikan dan menilai yang terbaik. Dilanjutkan nanti pembuatan meal plan ya, atau 4 sehat 5 sempurna, makanan sehat. Menginformasikan untuk membawa makanan sehat pada hari Jumat. Nanti ada puskesmas ya Pak ya? Oh ya, jadi nanti hari Jumat ya, hari Jumat nanti ada hari Jumat ya? Jumat ya? Hari Jumat nanti ada makan sehat ya. Jadi bukan anak saja yang mau makan sehat, tapi Bapak Ibu guru kita nanti bersama-sama di bawah untuk membawa makanan sehat. Yang tadi ya, bungkus pagi. Ya, nanti kita mengundang
dari puskesmas ya. Iya, tapi puskesmas hanya menyuruhkan tidak bawa. Iya, kasihan ya kita. Ya kalau guru ya boleh Bu, silakan di sekolah. Ya, Pak. Belum buka sarapannya. Ya, siap ya. Ini untuk minggu pertama ya. Oke, minggu yang kedua. Oh iya, oke. Jadi Bapak Ibu ya, nanti kelas 8 pagi sama kelas 7 pagi, siang ya, nanti dijadikan satu. Yang bisa kita bersama-sama nanti ya, di lapangan ya. Nanti setiap Jumat tadi Bu ya. Nanti Jumat juga sama ya. Ya, jadi setiap Jumat nanti anak yang pagi dan siang dijadikan satu. Oke, lanjut Pak. Minggu yang kedua. Tadi Pak. Baik. Untuk kegiatan minggu kedua, tanggal 25 September 2023, ini materinya teknik pembuatan poster. Ya, nanti membuat poster dengan tema perundungan. Jadi anak-anak nanti membuat poster. Ya. Dilanjutkan dengan membuat poster dengan tema perlindungan. Lanjut Pak. Oke. Selasa tanggal 26 September 2023 ini membentuk kelompok senam. Nanti kita ada senam ya Bu ya, satu kelompok 18 orang. Nah, membuat gerakan senam kreasi 15 menit saja. Terus membuat gerakan senam kreasi. Sama ya? Ya, lanjut. Untuk hari Rebo 27 September 2023 persiapan penampilan senam kreasi di lapangan. Ya, jadi nanti penampilan nanti untuk kelompok ya, yang sudah dibuat kelompoknya nanti menampilkan masing-masing kelompok senam kreasi. Oke, lanjut Pak. Untuk hari Kamisnya kita libur di rumah Bu ya, karena tanggal merah yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan Jumat kita kembali lagi sekolah. Kita persiapkan peserta didik di lapangan. Ya, ini nanti ada penampilan naskah simulasi perlindungan terbaik dan poster nanti. Nah, juga nanti ada pembinaan dari Bapak Polisi maupun dari Bapak Babinsa. Nanti juga sama kita hari Jumat berkumpul di bawah semua. Ya. Nah, inilah alhamdulillah kemarin saya sudah mau bersama Pak Andri pagi, nanti kita buat surat untuk ke Polsek atau ke Babinsa gitu. Jadi siap. Mungkin nanti Senin depannya tanggal 25 ya Pak Andri. Baik, ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memperhatikan. Mungkin lanjut lagi sama Bu ya. Terima kasih. Saya cuma tambahan tambahan aja. Jadi ini kan nanti ada penampilan senam, penampilan poster, sama simulasi perundungan. Nah ini kan kita mencari yang terbaik. Nah itu peserta didiknya dapat reward ya. Kalau dapat reward, ini hadiahnya dari mana dan lain-lain gitu. Terus yang makan bersama, kan anak-anak sudah guru-guru kita itu apakah sekolah mau menyediakan atau gurunya bawa sendiri? Paling tambahan dari saya seperti itu. Nah, berarti mohon izin kalau Pak Aliri, apakah boleh ini? Jadi kita ada 3 hari peserta didik yang di kelas 8 itu dimasukkan siang. Itu Jumat hari pertama dengan Rabu dan Jumat hari minggu kedua. Apakah boleh semuanya digabung? Karena nanti kegiatannya akan ada di lapangan. Yang pertama kan penyuluhan puskesmas itu hari Jumat. Di hari Rabu penampilan kreasi senam mereka kan nggak mungkin kalau di kelas, jadi di lapangan. Lalu yang terakhir Jumat terakhir itu karena akan ada kepolisian, insya Allah mengundang kepolisian, jadi di lapangan juga. Paling seperti itu aja, tambahannya mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk tambahan dari materi ini. Untuk yang poster nanti kan ada nilai. Saya minta nanti untuk para wali kelas, ya kelas tentang perhubungan. Nantinya untuk apakah semangat anak-anak kalau pada saat itu kita
Ya silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Ya silakan Bu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk presentasinya. Saya menggarisbawahi tadi yang penampilan aja yang kreasi. Tadi kalau nggak salah hanya hari Rabu dan waktunya pendek. Kalau untuk yang selebrasi yang untuk drama kan simulasi hanya satu yang terbaik. Nah untuk kreasi ini kan apa yang kita keren? Kerennya apa? Jadi dia tiga tampilan itu kelompoknya berbeda-beda. Ada yang kelompok kecil, ada yang sedang, dan ada yang massal. Ini bismillahirrahmanirrahim, kita siap mensukseskan ini. Yang penting kami setiap harinya dikasih LK dengan jelas. LK-nya itu kalau memang materi tambahan ada diberi dari pihak sekolah, kalau memang dari buku paket ada kejelasan. Jadi kami datang dikasih file satu-satu, siap mensukseskan P5 ini. Untuk perdana ini keren banget. Terus yang kedua, untuk kelompoknya pun ini benar-benar kolaborasi. Kita warga lama 290 pendatang itu sebenarnya kita dikasih kepercayaan, insya Allah deh munculkan ide-ide yang brilian seperti ini. Dan cuman yang saya garis bawahi dari temanya juga ada topiknya di sini sehat. Jadi sehat itu bukan hanya fisiknya aja, tapi jiwanya. Dan di sini digaris bawahi adalah tentang hubungan. Ini lengkap, ini benar-benar paket lengkap. Cuman yang diinginkan untuk penampilan ini aja penampilan tari kreasi. Karena di situ durasinya kalau nggak salah hanya dari jam pendek gitu. Karena pengalaman saya yang di tempat lain kalau dengan berapa kelas itu 12 kelas, 11 kelas dengan waktu yang pendek itu nggak akan cukup. Apakah hanya beberapa penampilan saja dari kelas 7 berapa atau 8 berapa itu mengakibatkan kekecewaan nggak kalau mereka tari kreasi mereka udah dimakin tidak ditampilkan. Mungkin ada solusi nanti ketika senang dan ketika apa. Yang penting mereka harus dikasih ruang untuk mereka menampilkan karya yang sudah mereka pikirkan masing-masing. Mungkin itu aja. Langsung sekalian aja ya Pak Ali ya. Saya ini jadwal mengambil yang lama dan baru. Kalau yang baru saya itu ada Senin, jadi nanti situ takutnya di aja dulu sampai berlanjut. Nah kalau memang yang lama nanti pedoman jadwal nggak salah itu. Ya. Oke, itu aja. Sebelumnya Jos. Ya baik, terima kasih Bu Endang dan Pak Suadi. Sekarang Bu yang menjawab. Terus mohon izin ya Bu Endang menjawab. Jadi kalau misalnya ini kan satu kelas itu dibikin 2 kelompok dan gerakan senamnya hanya 15 menit aja per kelompok gitu. Jadi satu hari full di hari Selasa bikin gerakannya, semua siswa ngapalin gerakannya sama musik-musiknya. Nah baru di hari Rabunya itu berarti 11 kelompok semuanya tampil. Kira-kira kalau 15 menit satu kelompok kemarin sih gitu kurang lebih seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya saat nanti di lapangannya bagaimana gitu. Atau kalau emang ada tambahan yang lain gimana? Atau dikurangin gitu gerakannya, jangan 15 menit atau berapa menit gitu bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya di sini hanya mungkin menambahkan saja dulu untuk senam ya. Nah untuk senam di sini sendiri memang kalau untuk waktu memang kalau untuk 15 menit itu saya kira sebenarnya mungkin untuk anak-anak biasanya mungkin itu hanya batasannya 15 menit. Tapi kalau untuk senam ini kan senamnya versi kita kalau melihat durasi dari lagu per lagu itu kan rata-rata 5 menit, ada yang 6 menit, mungkin anak-anak juga ada yang lebih dari 15 menit. Tapi kalau misalkan di hari itu ini untuk senamnya langsung semua di lapangan itu
di hari Rabu berarti full di lapangan. Sebenarnya itu cukup bisa. Cuman paling nanti untuk persiapannya yang penting tadi persiapan di lapangannya kita udah oke gitu. Karena yang disiapkan biasanya permasalahannya yang sering itu di anak-anaknya Bu. Kalau masalah soft, oke kita masih bisa ini ya Bu, antisipasi. Tapi untuk di anak-anaknya ini, jadi minimal nanti persiapannya untuk anak-anak untuk waktu yang 15 menit itu minimal anak-anak itu pas langsung di lapangan sudah siap semua. Gak kayak biasa Bu, biasanya kan sebelum senam itu di barisinya susah. Nah minimal itu kita wanti-wantinya saja. Tapi kalau misalkan dengan waktu 15 menit itu anak-anak itu masih belum siap dari training awal itu bisa ngaret Bu. Makanya dengan waktu 15 menit itu sebenarnya untuk senam itu mungkin untuk durasi itu nanti dipotong-potong 15 menit. Mungkin anak-anak itu kadang-kadang Pak kurang karena ada durasi lebih dari itu. Termasuk untuk senam-senam kreasi kan kalau sekarang kan banyak modelnya Bu, di mix lagunya terus tinggal gerakannya. Mereka sebenarnya gak usah lihat di YouTube, mereka kreasi sendiri sebenarnya. Itu sudah bagus, tapi kebanyakan anak-anak kan gak pede. Untuk kostumnya sih enakan sih olahraga. Kalau aksesoris mungkin tambahan aja ya, tambahan untuk penampilan tambahan biar mungkin lebih berbeda. Mungkin ada yang istilahnya mungkin kalau aksesoris tambahan mungkin apakah ada yang pakai stiker khusus atau ada yang pakai umbul-umbul atau pakai ya mungkin slider atau apa gitu ya. Kalau misalkan untuk senam ini mungkin lebih ekstra karena mungkin kita tahu sendiri anak-anak kita tadi luar biasa, luar biasa. Oke, terus mungkin minta bantuannya dari Bapak Ibu, mungkin perlu memantau aja. Mungkin kalau anak-anak kalau kita semua di bawah apalagi kan ini nggak full seluruh siswa ya, jadi pada kelompok nanti untuk senam habis itu bisa dapat bersama. Cuma yang lebih sulit kalau misalkan pas lagi itu yang nakal itu anak itu udah rapi tapi dibilang kemana-mana. Paling itu saja sih Bu kalau untuk yang senam. Kalau cukup untuk senam paling nanti bisa kita atur. Paling anak-anak itu kan mungkin kan ini dari basic mungkin anak-anak kebanyakan latihan 24 ya. Kalau seharian Bu kebanyakan kan ya udah ya kalau untuk senam anak-anak tuh biasanya memang mungkin nantinya ada info, mungkin anak yang takutnya belum pulang di sekolah kan masih misalnya masih tidak bisa tahu pantau. Tapi paling takutnya ada anak itu yang belum pulang, ada orang tua yang konfirmasi ke wali kelasnya, paling hanya itu aja sih konfirmasinya. Takutnya anak belum pulang dengan alasan ada kerja kelompok itu senam. Paling itu aja. Kalau misalkan ada orang tua yang konfirmasi seperti itu, paling disampaikan saja gitu. Karena kalau untuk senam itu memang kan anak-anak itu mungkin langsung Bu, apalagi kan mungkin kalau yang udah terbiasa keluaran maju ke panggung Bu, untuk senam mereka makin lah problem masalah. Tapi kalau untuk anak-anak yang baru Bu, itu yang susah sebenarnya ngatur teman-temannya Bu. Mungkin satu orang bisa, tapi itu yang susah itu. Dan kelompoknya itu satu kelompok itu kita masuknya kan 18 Bu ya. Nah itu paling untuk formasi, makanya gak mungkin misalkan satu hari itu langsung itu. Tapi kalau untuk gerakan Bu, paling
variasi gerakan mungkin mereka untuk latihan mungkin bisa, tapi kalau untuk menggabungkannya itu variasi gerakan gabungan, nah itu yang biasanya agak perlu waktu. Makanya kita nyampein ke anak-anaknya untuk planningnya diusahakan gimana caranya mereka harus sudah siap pada saat nanti pelaksanaan. Jadi nggak ada alasan kalau yang sudah kemarin yang pelajaran olahraga sendiri, mereka untuk senam ada aja dua alasannya. Alasan yang pertama, rumahnya jauh. Pak, rumahnya jauh. Maaf langsung aja ya Pak. Saya sih terus terang ya Pak, Budia. Ini mungkin saya mau nanya, kalau mobil kita itu nanti kita pakai yang mana? Maksudnya gini, jangan sampai hari Senin, kalau bisa sih kita udah siap dengan mobil itu. Jadi saya pikir malah ini saya pikir ini yang dibagikan itu adalah Budia, karena biar bisa langsung dipelajari gitu maksud saya. Supaya ketika hari Senin kita masuk dalam kelas itu sudah posisi siap, bukan hari Senin dibagikan, gitu maksud saya. Nah kemudian apakah kita pakai kertas seperti ini modelnya, atau kita pakai buku, atau gimana saya belum paham. Kemudian kalau saya Pak Taufik dan Budia dan teman-teman semua, saya berharap ini kan bangunan jiwa raganya ya, dan di dalamnya ada mengenai tema perundungan. Dan memang seringkali terjadi di dalam kelas itu adanya perundungan. Saya berharap dengan adanya kegiatan P5 ini itu jadi sesuatu yang berkesan buat mereka, membuat mereka mengerti dari setelah acara ini apa arti perundungan, dan mereka tidak lagi berkelakuan merundung sesama mereka lagi. Ya, maksud saya itu poin sebenarnya yang mau kita capai. Sasaran kita kan nggak hanya sekedar selebrasi, begitu maksud saya. Tapi juga efek daripada selebrasi ini adalah apa? Efeknya adalah supaya perundungan itu tidak terjadi lagi di kelas-kelas. Itu maksud saya. Kemudian kedua yang mau saya juga concern atau saya menginginkan mungkin di Bapak Ibu, saya ingin bagaimana selebrasi ini tidak cuma selebrasi aja. Saya pengen, saya nggak tahu nanti siapa yang pegang channel YouTube atau artinya gini, sekolah lain atau ini juga bisa dilihat sama sekolah lain. Ini jadi ajang promosi kita juga bahwa 290 itu eksis gitu, ada dan kita memang melakukannya, gitu maksud saya. Jadi dibuat yang bagus, ketika selebrasi ada yang merekam, dan jangan sampai nanti kita lost di sini. Tidak ada perekaman, tidak ada, ya udah cuma selebrasi aja, tapi tidak ada, supaya dengan adanya perekaman itu adalah supaya ke depannya kalau ada yang kurang dari kegiatan kita ini, itu bisa jadi perbaikan kita dengan adanya jejak rekam. Itu maksud saya ya Pak. Jadi kalau diatur sebenarnya nggak cuma proyeknya Budia doang, tapi maksud saya untuk setiap proyek itu ada jejak rekamnya. Itu mungkin ada yang nge-shoot nanti ketika di kelas guru sudah mengajar, nggak cuma lagi selebrasi aja. Itu maksud saya. Sehingga depannya ada perbaikan dari rekam jejak kita tersebut, dan itu bisa masuk ke channel YouTube kita. Saya nggak ngerti siapa yang pegang nih channel YouTube, apakah sekolah atau apa, saya kurang paham di situ. Intinya memang layak untuk diangkat ke YouTube. Itu maksud saya. Untuk bisa dilihat juga bahwa sekolah kita melaksanakan dan pantas disejajarkan dengan sekolah lain. Itu maksud saya. Kemudian yang ketiga, apa namanya lagi? Ya itu aja. Kemudian juga tadi Pak Taufik saya mengomentari sedikit tentang seragam. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui, kalau kita sedang senang itu banyak sekali didapati anak-anak yang tidak sinkron memakai seragamnya. Mungkin di bawah pakai coklat, tapi di atasnya olahraga. Nah itu berkaitan dengan tadi yang saya bilang dengan masuk ke channel itu. Saya sih berharap Bapak Ibu supaya ketika nanti kita selebrasi, kalau memang pakai baju olahraga tidak lagi ditemukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang selebrasi mau pakai baju senam, ya senamnya memang atas bawah seragam olahraga, jangan lagi atasnya seragam olahraga bawah baju pramuka, celana pramuka. Makanya saya bilang supaya kita ketika kita memamerkannya, menaikkan itu ke channel YouTube atau ke konten YouTube, itu memang banyak yang bagus yang memang
yang memang beneran lah sekolah kita tertib dalam hal seragam bisa dilihat dari hal itu maksud saya. Contohnya mungkin entah mungkin itu panduan kelas, entah mungkin itu peran guru yang kelas ketika memberikan pemahaman proyek tersebut. Saya kurang paham, silakan aja diatur. Kalau itu kalau mulai kelas silakan, mau guru yang bersangkutan ketika sedang mengajar di kelas silakan. Intinya seperti itu. Gimana lah supaya selebrasi, sekali kita selebrasi memang terselenggara dengan baik. Itu maksud saya. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Sebenarnya di awal itu kan Bu Rita pernah ngirim PowerPoint ya. Itu zaman saya adalah jiwa ramai ini. Tapi karena Bapak juga ngasih modul, jadi kita dari kami ini kolaborasikan. Ya, kalau modul itu isinya hanya tentang perhubungan. PowerPoint yang diberikan Bu Rita itu ada tentang kita plan dan senam, kolaborasikan. Nah, untuk materi kita siapkan semuanya dari yang diberikan oleh Bapak KPI, Pak KPI tentang perhubungan dan nyambung juga dengan mobil yang diberikan oleh Bapak. Karena materinya kan sudah digunakan, makanya kita pakai juga materi yang ada di sini. Dan juga yang jadi pertanyaan saya, apakah buku ini akan dibagikan ke anak-anak atau tidak? Nanti kan kita ada materi juga dari buku ini. Dan kalau misalnya di paparan yang dibuat di depan ini terjatuh bukunya, jadi semua materi itu misalnya halaman dan sekian itu guru mata pelajaran tersebut yang sudah terjatuh di sini yang menjelaskan. Nah, kalau misalnya sudah selesai berganti materi selanjutnya dan sudah disiapkan juga seperti itu. Jadi kalau di hari Senin tuh untuk pengenalan P5 ya mungkin Bapak Ibu Guru tahu kan gimana pengenalan P5 gitu kan. Jadi nanti kan hari Senin pengenalan tuh full pengenalan P5. Kan saya di jadwal di Excel itu yang udah ada kan, kalau P5 silakan cari sendiri lah untuk P5. Di modul ini pun ada tentang P5 gitu kan. Nah, kalau misalnya dimensi tadi kan udah dikasih tahu ada halaman-halamannya. Nah, nanti guru pendamping yang masuk bisa dieksplor sendiri, kan di sini udah ada halaman-halamannya, bisa dieksplor sendiri sampai batas waktu jam pelajarannya berakhir gitu. Jadi ini materi itu hanya ada di hari Senin Selasa sama tambah-tambahan meal plan. Kalau misalnya kayak senam kan pasti kita bebasin lagi kan ke anak, nanti gimana ya, tapi guru harus mengawasi. Dan juga kayak naskah simulasi. Naskah simulasi anak yang bikin, tapi guru pendamping harus memperhatikan kalimatnya bagaimana, alurnya bagaimana. Jadi anak nggak sembarangan gitu. Gitu paling gitu aja sih. Terus sama kalau meal plan nanti juga akan tim kami akan membuat nih makanan sehat tuh isinya apa aja. Jadi nanti guru yang masuk di kelas insya Allah udah punya pegangan gitu. Jadi kan kalau untuk hari Senin ada di modul ini udah ada halaman-halamannya, paling cuma pengenalan P5, silakan explore aja. Di sini ada, tinggal nanti ditambahin sendiri sama guru yang masuk gitu. Kalau gitu aja sih tambahannya. Terus kalau untuk YouTube channel kita kan udah punya 2 guru nih, 3 guru, 2 TIK, 1 Pak Padur yang punya YouTube channel. Nanti bisa lah dikolaborasi. Terus juga ini kan P5 ini kan semua mata pelajaran masuk ya. Jadi tidak hanya ini bukan tim saya nggak mau masuk. Jadi kita tolong kerjasamanya sama Bapak Ibu Guru dan wali kelas untuk mengingatkan kalau misalnya tadi anak-anak harus pakai seragam olahraga, ya berarti tugasnya wali kelas di WK mengingatkan wajib pakai baju olahraga saat penampilan senam. Paling itu aja. Tambahin Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan satu penjelasan.
setiap mata pelajaran yang terintegrasi dan kemarin saya itu semua saya mengajar IPA. Jadi saya nggak belajar IPA di materi IPA-nya. Ya, di BMA ini mengajarkan bagaimana mengkolaborasi IPA terhadap perundungan. Gitu. Jadi pas selamat bahasa Inggris, nah membuat poster berupa perundungan pakai kata dalam bahasa Inggris. Agama juga buat poster juga. Nanti disiapkan. Insya Allah nanti saya bisa berikan karton. Nanti saya berikan. Kemudian saya masih berikan. Ya, 200.000 nanti saya beri karton untuk kelompok buat. Nah, yang untuk makan nanti biar bapak nanti yang tahu. Nah terus untuk yang senang, begini yang senang. Senang kan ada kelompok kecil 4, 9, sama 18. Nah biar, kalau 9 itu ya 18. Jadi gini, anak dikasih ini 2 atau 3 lagu, ini 1. Gerakannya nanti mereka masing-masing. Untuk yang lagu 1 siapa nih yang tampil kelas berapa nih? Nah nanti kita gerakannya dari atas. Kelihatan tuh, gerakannya mau diikuti, gerakannya bagus. Nanti udah diingat disudut seperti per kelas. Wali kelas nanti yang 7A nanti nilainya 7B, C, D gitu. Ya boleh lah, nanti tergantung dari masing-masing wali kelas. Saya tetap boleh menilai kelas saya supaya kelas saya menang. Ya yang penting nanti fair aja. Nah nanti untuk yang lagu kedua, ini dari kelas ini, nanti ikut terbang, ikut tampil. Ya, utama itu sekitar 5 menit untuk gerakan ya. Persiapannya taruhlah 3 menit. Itu bisa selesai, bisa selesai semua. Nah, untuk yang pagi, nggak perlu dibagi yang pagi kan kelas 8 semua. Nah, yang kelas siang, nah itu kan dibagi tuh kelas 7 sama kelas 8. Mau dipisah nggak? Kelas 7 sama kelas 8 yang kelas 7 itu yang tampil. Setelah kelas itu atau nanti baru kelas 8, lagunya apa? Nah dari lagu yang udah diajarin Pak Taufik ini lagu ini. Nah nanti kan mereka gerakannya punya kreasi sendiri. Itu jadi lebih cepat lebih mudah. Nah untuk yang pembuatannya keliling demo, poster, guling, nah itu kan mereka buat poster tuh. Nanti diarahi jalurnya dari mana mulainya, jalurnya pada di lapangan sampai lantai 2 aja nanti turun lagi, atau sampai nanti lantai 8, lantai 4 biada terus masuk kelas turun lagi. Nah itu teknisnya nanti mulai besar diatur atau di lapangan aja pakai poster biar dulu gitu ya. Nah itu di sini nanti peran wali kelas paling utama. Terakhir untuk yang senang sama tuh bajunya tuh, baju senamnya. Kalau misalkan mereka nggak mau pakai baju seragam sekolah, dia misalkan mau pakai kaosnya hitam atau merah, tapi kompak semua hitam atau merah. Nanti tergantung kalau koordinasinya ke olahraga. Pak Taufik dan Pak Sony boleh nggak? Sama pakai pita ikat atau di sini kasih merah putih, aksesoris. Nah itu nanti di olahraga masukkan ke penilaian untuk penambahan aksesorisnya. Jadi seperti itu. Dan saya tambahnya itu. Nah nanti untuk yang sehat makanan Bapak yang jelaskan. Kamu silakan Pak. Ini senam kreasi itu sudah waktu di situ saya tak berubah. Apa memang kita ciptakan senam kreasi? So, yang saya tahu senam kreasi itu tidak ada, yang ada senam irama. Nah, atau tari kreasi. Kalau kita bikin tari kreasi, pakainya apa aja boleh. Tapi kalau dan namanya senam, itu senam irama. Sebab senam itu banyak juga, artistik, senam lantai. Jadi kalau pakai senam irama kreasi, itu bisa manjang. Sebab ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Kita pilih apa? Apakah senam, apa tari kreasi? Itu aja. Tapi kalau memang muncul istilah baru ada senam kreasi, saya belum tahu juga itu aja. Dia jangan sampai salah kita. Apa boleh juga senam irama kreasi boleh juga. Jadi yang senam kreasi orang itu aja.
Yang kedua, saya tanya jadwal tadi, pertanyaannya keliru, belum dijawab ya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Oke, terima kasih Pak Sony. Mungkin saya tadi tambahkan sedikit ya untuk yang senam ya. Memang kalau untuk senam kreasi itu memang kalau yang saya pelajari sebelumnya, senam kreasi itu memang sudah diterapkan, maksudnya kalau dipelajari Pak kreasi di sini, kalau yang sudah itu kan kembali ke anak-anak. Kreasi itu kan bebas Pak. Mungkin ya tadi yang sama senam irama kreasi. Jadi senam kreasi itu kalau yang saya pahami di sini Pak, ya udah. Jadi anak itu bebas menentukan untuk lagu, untuk gerakan kan itu memang salah. Ya. Ya. Jadi tadi Pak Adi bilang untuk lagu kita tentukan. Berarti kalau untuk kita tentukan nantinya anak itu ada kebebasan untuk berkreasi. Nah makanya ada senam kreasi bebas tadi. Kalau memang untuk mudahnya tadi kita masuk senam kreasi berarti bebas. Cuma kan tidak semua anak bisa dengar lagu itu. Karena ada yang sudah saya pernah dipilih untuk kreasi itu anak itu bebas Bu. Ada yang lagu India, ada yang lagu dangdut, ada yang lagu pop Korea, ada yang campuran lagu. Jadi istilahnya bebas. Kalau senam di sini yang sering kita tahu ya Pak ya, kayak poco-poco, terus kayak senam SKJ. Nah itu yang sudah paten memang durasinya sudah ditentukan. Kalau untuk kreasi di sini jadi semua bergabung. Nah, ada pemanasan, inti sama pendinginan. Kalau untuk waktunya kan tadi sesuai Pak Sendra 15 menit itu cukup. Kan untuk pemanasan rata-rata kita untuk biar semua untuk tubuh bawah itu 5 menit. Intinya itu bisa disesuaikan sama yang terakhir itu pendinginan. Sebenarnya untuk waktu 15 menit cukup, tapi untuk kreasi tadi lebih baiknya kita menentukan lagunya, tapi kadang-kadang anak-anak itu kita tentukan lagunya nggak cocok Pak. Kalau mau kita tentukan, besok pokoknya kalau bukan disebut kreasi, tapi kita tentukan, oh lagu yang sudah baku, pojok-pojok. Nah misalnya kita udah tahu anak-anak itu pasti sempat udah hafal semua Pak, itu karena udah sering. Tapi kalau kreasi berarti kreativitas anak-anak itu. Karena setiap lagunya itu pasti berbeda-beda Pak. Jadi setiap anak itu kreasinya berbeda. Dan memang kalau yang saya sendiri kemarin Pak, untuk yang kelas 9 sebelumnya saya pakainya senam kreasi Pak. Jadi ditentukan durasinya memang kemarin untuk maksimalnya sampai 20 menit. Meskipun anak-anak itu ada yang lebih dari itu, karena mereka punya kreasi sendiri Pak. Untuk lagunya ditambahin, dimix dengan lagu apa, jadi lagunya itu digabung jadi satu. Kalau yang biasanya kita senam kan nggak ada stop. Kalau ini kan nggak, langsung gabung dengan lagunya dangdut, pop, atau digabung dengan lagu jazz. Jadi itu paling itu saja Pak. Terima kasih. Paling Pak, nanti paling kita sesuaikan lagi ya. Senam kreasi aja tadi itu pemilihan jadwalnya itu tadi di ini. Kebiasaan seperti semula menjadi kebiasaan. Kalau sampai 5 nggak ada kebiasaan ada saran lepas anak kreasi membuat gerakan senam kreasi, Jadi di sini maksudnya kan guru dari pendampingnya itu kan itu semua kan. Nah di situ bapak ibu guru harus sudah istilahnya atau dari kelompok atau dari masing-masing guru itu yang nantinya akan istilahnya mengusulkan bagaimana gerakan senam kreasi itu nantinya. Jadi kita nggak usah berdebat mengenai makna. Tujuannya kalau bisa gerakannya itu ada masukan dari siswa. Jadi itu adalah pelaksanaan, bukan istilahnya langsung kita senam langsung senam, enggak kan, ada gerakannya dari guru pendamping itu memberi contoh atau masukan dari siswa.
Misalnya dari guru pendamping itu kasih gerakan satu gerakan, misalnya gerakan pertama ada anak yang usul. Nah untuk musiknya pemilih itu ya sebisanya ada masukan juga dari siswa. Jadi ini proses ini dia kan membuat gerakan senam kreasi. Jadi nggak langsung kita udah langsung istilahnya senam, kita langsung senam di lapangan, enggak. Jadi harus ada proses, jadi harus ini uraian kegiatan ini maksudnya kan sub elemen kan ya. Nah dari setiap sub elemen itu kan ada apa istilahnya kalau di RPP itu namanya kegiatan pembelajarannya kan. Jadi apa misalnya kalau misalnya ada pertama formatif langsung ada istilahnya guru melaksanakan apa, jangan istilahnya seperti ini langsung guru dikasih, nggak ada istilahnya nanti seperti guru Elmina nanti mau melakukan apa. Dan disepakati di sini kalau misalnya nanti pengenalan apa yang harus dilakukan itu diuraikan. Nah dari guru yang bersangkutan atau dari kelompok terserah nanti ya istilahnya disepakati aja ya. Jadi setiap sub elemen apa yang dilaksanakan oleh guru. Nah, jadi mohon minimal itu kan seperti RPP pada dasarnya sama kalau saya lihat semuanya kan ada istilahnya apa tujuan pembelajaran tadi udah ada ya, minimal kan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran apa yang akan dilaksanakan guru ketika di kelas. Kemudian ada tadi juga ada memenuhi, ada nilai apa penilaian ya, intinya kan 3. Kalau udah ada 3 itu yang kita tinggal membangun apa yang akan istilahnya yang minimal harus ada 3 itu, ada tujuannya apa, kegiatan pembelajarannya apa, kemudian penilaiannya ada apa. Mungkin kalau misalnya nanti penilaiannya itu rubriknya juga udah ada jelas itu ya, bagus menurut saya tadi. Cuma di sini saya bingungnya mengenai pertemuan. Ini kalau di RPP dulu kan itu udah satu pertemuan tuh membentuk kelompok senam. Satu pertemuan kan. Dan itu tapi kan cuma 9 pertemuan maksudnya. Jadi disesuaikan itu kan kalau di RPP itu enggak. Terus ada 3 jam itu membuat gerakan senam kreasi satu pertemuan. Iya kan ya? Kalau biasanya kita misalnya RPP seperti itu sama seperti pada dasarnya kan. Jadi kalau tadi 70 jam pertemuan 17 JP itu kepanjangannya apa? Jam pertemuan kan 70 jam pertemuan kan? Jam pelajaran ya, jam pelajaran. Nah 70 jam pelajaran itu masa cuma 9 pertemuan kan kayaknya iya kan disesuaikan pertemuannya berapa di situ. Jadi kalau misalnya dulu pernah kalau misalnya cuma ada jamnya kayak gitu kan pertemuan pertama, kedua, ketiga itu di hari pertama kan cuma itu. Jadi pertemuan pertama cuma 1 jam pertemuan pelajaran ya. Kemudian pertemuan kedua ada 3 jam pelajaran. Jadi bisa ya istilahnya dibaca itu masuk akal gitu kan. Seperti dan sampai di atasnya itu ada 9 pertemuan, tapi di sini pertemuannya banyak banget selama 2 minggu itu kan pertemuannya banyak banget. Setuju nggak kira-kira pikiran saya itu seperti itu? Hah? Ya, sama nggak dengan kalau saya kan masih istilahnya terpantau dari kemarin-kemarin ketika membuat RP. Cuma dasarnya kalau saya lihat sama. Ya. Kemudian untuk yang bertanggung jawab tadi juga ada permasalahan ya dari Bu Edang itu tadi guru olahraganya. Tentunya kita sepakatin aja udah ada petugasnya. Coba kalau misalnya nanti supaya kalau misalnya pas nggak ada Pak Taufik, Pak Sony semua bisa ngatur di lapangan itu ya istilahnya seperti itu. Kalau misalnya pas nggak ada boleh sih ikut membantu ya. Ketika ada jam kelas 9 kan repot juga nanti mengganggu jam
kelas 9. Jadi kita sepakatin aja sesuai dengan ya petugas yang bertanggung jawab yang udah ada di situ. Ya, jangan kita nanti mengadakan Pak Taufik, Pak Sony, Pak Taufiknya misalnya ada di kelas 9. Kan kelas 9 harus belajar juga kan? Ya, jadi tolong sesuai dengan yang tugasnya. Tanggung jawabnya itu kalau misalnya pas kosong yang boleh membantu untuk memberikan. Kemudian ya dokumentasi bagus, perlu ada dokumentasi juga. Jadi harus kita siapkan tulis dokumentasinya di mana, dokumen siapa aja yang harus disiapkan. Ya seperti ini juga nanti. Ya jangan sampai ketika ditanya dokumentasinya, ketika kita mau belajar atau mengajar itu nggak ada yang bisa tertanya Pak Lamsas misalnya, dan juga dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan udah misalnya ditunjuk ya langsung yang proyek 1 ini siapa, proyek 2 siapa, proyek 3 siapa yang bertanggung jawab. Ya supaya ya istilahnya nanti ada yang double tapi satunya nggak didokumentasikan. Ya dokumentasi boleh setiap nggak cuma pas istilahnya perayaan aja ya, ketika pada proses juga harus ada dokumentasinya. Kemudian tadi untuk perencanaan udah bagus ya, kalau misalnya udah ada bukunya tinggal tulis saja ada di buku halaman berapa ya, nggak usah ditulis semua materinya, cukup ditulis ada di buku ya halaman berapa sampai berapa, tinggal gurunya itu nanti ya menyesuaikan karena ada bukunya. Kemudian buku sekaligus ya, kalau buku kemarin memang perencanaannya saya memang untuk karena waktu itu paket, jadi saya ambil cuma 30 ya baru paketnya. Nah maksud saya itu waktu itu sekolah lain juga seperti itu, karena di dalam kelas itu kan ada 5 kelompok, 5 kali 6 udah 30, jadi digunakan untuk siswa sebetulnya itu. Tapi saatnya sekarang Bapak Ibu pelajari dan membuat ya istilahnya perencanaan ringkasan seperti ini. Jadi nanti bisa disiapkan ya untuk bukunya sebelum buku itu nanti dibagikan ke siswa. Ya, kalau misalnya ada tugas dari siswa kan harus ada di buku, nggak usah istilahnya ada di buku langsung dibagi kelompok kalau itu misalnya tugas kelompok. Ya. Jadi jangan sampai pas pelaksanaan pembelajaran nggak ada istilahnya apa yang dilakukan aktivitas apa dari Bapak Ibu guru di dalam kelas itu. Ya, kami sepakatan. Kemudian yang terakhir ya untuk kurang 20 Pak. Bapak sekalian, bersama kita paparkan dari Bapak Buya. Jadi sudah begitu jelas apa yang kita bisa mengalami begitu jelas. Insyaallah pada yayasan kita akan ini berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.